Drop it. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang implementasi strategi, yaitu fungsi bisnis, struktur, organisasi, dan sistem imbalan. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Miska Tuahina Buru Perangin-Angin, yang kedua Santa Milenia, yang ketiga Teresia Simbolon, dan yang keempat Yeremia Tarigan. Baik, kita masuk slide pertama. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Implementasi strategi disebut juga sebagai tahapan dari tindakan manajemen strategi. Next. Siapa yang mengimplementasikan strategi? Pada sebuah perusahaan, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut, baik pada tingkat manajer dan pada level direktur fungsional, seperti pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan. Para direktur divisi atau SBU, Strategic Business Unit, akan bekerja sama dengan para karyawannya untuk mengimplementasikan strategi. Oleh karena itu, setiap manajer operasi harus mampu mengawasi implementasi rencana strategis sampai pada tingkat lini pertama. Untuk mendukung hal itu, maka karyawan harus dilibatkan dalam berbagai proses implementasi, baik pada level korporat, unit bisnis, maupun fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Santa Milenia. Ada 4 elemen organisasi sebagai sarana fundamental jangka panjang. Yang pertama ialah struktur organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, kultur organisasi. Dan yang keempat adalah sistem imbalan. Yang pertama adalah struktur organisasi. Penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi, agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi akan membantu mempertajam aktivitas kunci perusahaan dan memperlihatkan pola koordinasi yang diterapkan dalam menjalankan strategi. Dalam hal ini, aspek strategi, struktur, dan lingkungan harus terpadu dalam satu kesatuan, atau jika tidak, maka kinerja perusahaan akan lemah. Alasan utama mengapa perubahan dalam strategi memerlukan, bahkan mengharuskan, perubahan dalam struktur organisasi, yaitu A. Struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun. B. Struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yeremia Tarigan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi fungsional. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut, inilah struktur yang ada. Yang pertama, keunggulan strategi. Yang pertama yaitu efisiensi spesialisasi. Yang kedua, keahlian fungsional. Yang ketiga, delegasi keputusan operasional. Yang keempat, kendali pusat atas keputusan strategi. Yang kelima, strategi melalui kegiatan kunci unit. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, persaingan atau konflik antar fungsi. Yang kedua, kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan antar fungsi. Yang ketiga, membatasi pengembangan manajer umum. Yang keempat, prioritas pada bidang fungsional. Gaya kepemimpinan. Implementasi strategi biasanya berkaitan erat dengan perubahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati secara teliti dalam implementasi strategi. Gaya kepemimpinanlah yang akan berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi serta proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Berikutnya dilanjutkan oleh Tere. Selanjutnya, kultur organisasi. Yang pertama, asumsi bersama, yakni keyakinan dan nilai internal yang dimiliki oleh anggota organisasi. Yang kedua, kandungan kultur. Pertama, pengaruh lingkungan bisnis dan industri. Kedua, pendiri, pemimpin, dan karyawan. Ketiga, asumsi bersama. Yang ketiga, 4 pertimbangan pokok kultur. Yang pertama, perubahan kunci terkait dengan misi perusahaan. Yang kedua,
Personel ada harus didahulukan. Yang ketiga, sistem imbalan yang bijaksana. Hati-hati jika berubah. Yang keempat, perhatian terhadap perubahan yang tidak sesuai dengan kultur yang ada. Next. Sistem imbalan yang efektif. Pertama, mengkaitkan imbalan dengan rencana strategik. Yang kedua, menggunakan insentif variabel dan menjadikan mereka bagian penting dalam kompensasi setiap karyawan. Yang ketiga, imbalan yang insentif harus terkait dengan pekerjaan seseorang dan hasil yang memang dalam kendali orang tersebut. Yang keempat, berilah imbalan berdasarkan prestasi dan peran bagi keberhasilan, bukan berdasarkan posisi dalam hierarki. Yang kelima, beri imbalan bagi setiap orang dan bersikap peka terhadap perbedaan antara atasan dan bawahan. Yang keenam, adil, akurat, dan informatif. Yang ketujuh, beri imbalan secara royal, bila berhasil dan minimal jika tidak. Yang kedelapan, jangan remehkan nilai lingkungan yang menyenangkan dan memotivasi. Yang kesembilan, terbuka untuk mengubah sistem imbalan. Demikian presentasi dari kelompok. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.